Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana proses cara kerja daripada satu teknik dalam decision support system yang disebut dengan analytical hierarchy process atau biasa juga disebut dengan AHP. Diharapkan Bapak Ibu telah memahami bagaimana cara kerja AHP sehingga bisa membantu para decision maker dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat. Pada kesempatan ini, kita akan coba menerapkan, mengaplikasikan dengan sebuah software berbasis AHP yang disebut dengan software Super Decision. Super Decision merupakan salah satu software yang bisa kita gunakan untuk penerapan metode analytical hierarchy proses. Kasus kita, seperti yang dijelaskan tadi, tujuannya atau goalnya, kita mau memilih calon manajer. Di mana untuk memilih calon manajer ini, ada 3 kriteria, yaitu kriteria tanggung jawab, kriteria jujur, kriteria disiplin. Dan yang menjadi alternatif kita adalah calon A, calon B, dan calon C. Siapakah dari 3 calon ini yang nantinya akan direkomendasikan sebagai calon manajer. Jadi, goal kita adalah menentukan calon manajer, kriteria tanggung jawab jujur dan disiplin. Alternatif kita adalah calon A, calon B, dan calon C. Kemudian, hasil penilaian yang dilakukan oleh bidang HRD untuk kasus kita ini adalah sebagai berikut. Perbandingan antara tanggung jawab dengan jujur, di sini terlihat tanggung jawab lebih diutamakan daripada jujur dengan memberikan nilai 3. Kemudian tanggung jawab dengan disiplin, tanggung jawab juga lebih diutamakan, nilainya di antara 9 dan 7. Kemudian jujur dan disiplin, jujur lebih utama dengan nilai sama dengan 3. Kemudian untuk kriteria tanggung jawab, calon A dengan B, itu terlihat calon B mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi dengan nilai antara 1 dan 3. Kemudian untuk calon A dan C, calon A mempunyai nilai yang lebih tinggi atau calon A mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi daripada calon C. Kemudian antara B dan C, B mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi. Begitu juga untuk kriteria jujur, seperti yang terlihat pada slide kita. Kemudian untuk disiplin juga, karena nilai-nilai perbandingan ini nanti kita akan gunakan pada waktu kita melakukan praktek. Jadi, ini adalah kasus kita, kemudian ini adalah perbandingan antara kriteria yang digunakan. Sekarang bagaimana menerapkannya di software Super Decision. Oke, sekarang kita masuk ke software Super Decision. Ini adalah tampilan utama daripada Super Decision. Ya. Jadi langkah pertama adalah kita akan membuat hierarkinya dulu. Tadi dikatakan bahwa kita mempunyai 3. Ada goal, kriteria, dan alternatif. Goal, kriteria, dan alternatif itu disebut sebagai cluster. Oleh karenanya, pertama kita akan membuat cluster. Cluster goal, cluster kriteria, dan cluster alternatif. Bagaimana membuat cluster? Caranya adalah desain, kemudian cluster, new. Ya, new. Di sini nama cluster kita pertama adalah goal. Ya, goal. Kemudian ini areal 30, kita perkecil aja jadi 24 size-nya. Kemudian setelah cluster goal, kita juga perlu. Sebenarnya ini kita boleh buat satu persatu, tapi kita juga bisa buat sekaligus. Ya. Cluster goal, kriteria, dan alternatif kita buat sekaligus. Jadi setelah kita tuliskan nama kriteria, nama
klasternya goal, kemudian kita ikuti dengan kriteria, kemudian tadi ini 24, create another, yaitu alternatif. Kemudian set. Maka terbentuk sudah 3 klaster. Klaster alternatif, klaster kriteria, dan klaster goal. Kita susun. Klaster alternatif itu ada di bagian bawah. Kemudian klaster kriteria. Berikutnya yang paling atas adalah klaster goal. Nah, ini adalah 3 klaster yang diperlukan di dalam AHP. Jadi ada klaster goal, klaster kriteria, dan klaster alternatif. Kemudian goal kita adalah calon manajer. Maka calon manajer ini adalah nanti akan menjadi node dari klaster goal. Kemudian tanggung jawab, jujur, dan disiplin akan menjadi node dari kriteria. Calon A, calon B, dan calon C akan menjadi node pada klaster alternatif. Berikutnya kita akan buat yang namanya node. Node yang ada pada goal tadi adalah calon manajer. Oke, oleh karenanya kita klik di goal, kemudian kita buat node-nya, desain, node, namanya tadi adalah, jadi choose the cluster to add your node in goal. Ya, jadi kita membuat cluster atau membuat node pada cluster goal. Oke, kemudian kita ganti namanya adalah calon manager. Oke. Ya, karena di cluster goal hanya ada satu node, maka ini langsung kita set. Nah, untuk memperbesar, kita klik di bagian kotak putih sebelah kanan ini, kemudian tarik ke kanan. Oke, tarik ke kanan. Ini adalah cara untuk memperbesar kotak yang ada. Kemudian berikutnya kita buat lagi node untuk klaster kriteria. Untuk klaster kriteria kita ada 3 node. Kita ada 3 node, yaitu tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Ya. Tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Klik di kriteria, di klaster kriteria, kemudian buat node-nya. Node-nya tadi adalah, ini adalah node untuk kriteria. Nah, jangan salah, jadi Bapak Ibu harus perhatikan node pada klaster mana yang akan kita buat. Sekarang kita adalah membuat node pada klaster kriteria. Oke, ada 3 klaster tadi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Ini node yang pertama. Kemudian node yang kedua adalah jujur. Kemudian node yang ketiga adalah disiplin. Oke. Kemudian set. Maka akan terbentuk 3 node pada klaster tanggung jawab. Ya, tadi disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kita susun. Tanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, kemudian kita perkecil lagi. Ini terlalu besar. Oke. Ini adalah node-node pada kriteria. Kemudian berikutnya adalah node-node pada alternatif. Pada alternatif kita tadi ada 3 node, calon A, calon B, dan calon C. Kita kembali ke sini, klik di alternatif, desain, node, calon A. Jadi di sini choose the cluster to add your node in kriteria. Nah, jangan salah, kriteria. Oke. Calon A, create another, calon B, kemudian satu lagi calon C, kemudian set. Berarti kita ada kesalahan. Kita membuat node adalah tadi untuk jadi Bapak Ibu harus perhatikan pada klaster mana kita akan membuat node. Oke, klik di sini. Kita lanjut.
not, new, alternatif. Nah, jangan salah pilih. Oke. Kemudian namanya adalah calon A, create another, calon B, kemudian calon C. Ini baru benar. Jadi Pak Ibu harus tahu, harus pilih yang tepat. Jangan salah dalam pembuatan not. Kalau kita mau buat not pada alternatif, yang diklik adalah alternatif. Kalau mau buat not di kriteria, yang diklik adalah cluster kriteria. Jadi kalau terjadi kesalahan seperti tadi, Bapak Ibu tinggal delete kembali not yang terbentuk, yang sudah terbentuk. Nah, berarti sekarang kita sudah buat hierarkinya. Kita ada 3 cluster, goal, kriteria, dan alternatif. Not pada goal adalah calon manajer. Not pada kriteria adalah tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Kemudian not pada alternatif adalah calon A, calon B, dan calon C. Kemudian kita perhatikan. Not pada goal, dia berhubungan dengan not pada kriteria. Nah, jadi sekarang kita mau buat hubungannya lagi. Kalau tadi kita baru buat cluster dan node-nya, sekarang kita mau hubungkan antara node-node yang ada pada goal dengan node-node yang ada pada kriteria. Begitu juga node-node pada kriteria akan dihubungkan dengan node-node yang ada pada alternatif. Sekarang bagaimana membuat hubungan, ya, koneksi antara node yang ada pada goal dengan node-node yang ada pada kriteria, kemudian membuat koneksi antara node-node yang ada pada kriteria dengan node-node yang ada pada alternatif. Nah, kita mulai dengan menghubungkan node goal dengan kriteria. Klik di node calon manajer, kemudian ambil design node connections from. Ya, node connection from. Ya, kita tahu bahwa calon manajer akan terhubung dengan node tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Node connection from, klik, ya, dia akan terhubung dengan tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan koneksinya. Jadi saya ulang, calon manajer dia akan terhubung dengan tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Dengan cara kita klik node manajer, kemudian kita pilih node-node yang akan terhubung dengan calon manajer. Oke, maka dia akan berubah seperti ini. Nanti akan ada tanda panah. Berarti sekarang node calon manajer sudah terhubung dengan tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Nah, sekarang berikutnya adalah node-node pada masing-masing kriteria juga berhubungan dengan alternatif. Jadi tanggung jawab akan berhubung dengan calon A, B, dan C, jujur juga dengan calon A, B, dan C, disiplin juga dengan A, B, dan C. Sekarang bagaimana menghubungkannya? Klik pada tanggung jawab, ya, dengan cara yang sama, design connection, node connection from calon A, B, dan C. Jangan salah, calon A, B, dan C. Oke. Kemudian lanjutkan dengan jujur, cara yang sama. Design connection from A, B, dan C. Oke. Kemudian disiplin, design node connection from A, B, dan C. Oke. Berarti sekarang masing-masing node sudah terhubung. Node calon manajer yang ada pada cluster goal sudah terhubung dengan node tanggung jawab, jujur, disiplin pada cluster kriteria, dan node tanggung jawab atau node masing-masing kriteria pada goal pada cluster kriteria juga sudah terhubung dengan node-node yang ada pada cluster alternatif. Setelah kita buatkan koneksinya, berikutnya kita akan menentukan nilai perbandingan yang ada sesuai dengan nilai seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan menempatkan. Jadi berikutnya nilai ini kita akan gunakan. Ya, nilai ini akan kita gunakan. Yang pertama kita akan lihat untuk calon manajer. Ya,
Kita lihat untuk calon manajer, ini akan dilihatkan nanti perbandingan antara nilai-nilai kriteria. Pasangan-pasangan perbandingan antara kriteria yang ada, ya, yang nilainya tadi besar dari 1. Oke. Seperti contoh, kita klik di sini calon manajer, assess, compare, pairwise comparison. Ya, kita mulai dengan calon manajer. Pairwise comparison, perbandingan berpasangan. Kita lihat nilai-nilainya. Nah, maka yang akan muncul adalah yang diminta adalah perbandingan disiplin dengan jujur, disiplin dengan tanggung jawab, jujur dan tanggung jawab. Jadi nilai-nilai yang di tabel kita tadi besar dari 1. Kita lihat perbandingan yang ada. Perbandingan yang ada ini, kita lihat, kita pakai nilai-nilai yang ada. Oke, kita gunakan ini. Oke, Bapak Ibu perhatikan, tanggung jawab dengan jujur. Oke. Jadi ini adalah tanggung jawab dengan jujur. Ini ya, tanggung jawab dengan jujur. Kita lihat, antara tanggung jawab dan jujur, tanggung jawab lebih tinggi nilainya, atau berada pada bagian tanggung jawab dengan nilai sama dengan 3. Maka antara tanggung jawab dan jujur, nilainya adalah 3, itu terletak pada tanggung jawab. Berarti di sini. Karena tanggung jawab dengan jujur nilainya tinggi, dan nilainya 3, itu terletak pada bagian sebelah tanggung jawab. Oleh karenanya, nilai 3 pada tanggung jawab kita klik. Kemudian tanggung jawab dengan disiplin. Tanggung jawab dengan disiplin yang nomor 2. Itu nilainya adalah antara 9 dengan 7. Berarti nilainya 8, dan ini terletak pada bagian tanggung jawab. Oleh karenanya antara disiplin dengan tanggung jawab, nilainya adalah 7, itu terletak pada tanggung jawab. Kemudian, disiplin dengan jujur. Disiplin dengan jujur. Disiplin dengan jujur, nilainya 3, itu terletak pada bagian jujur. Disiplin dengan jujur, dengan nilai 3 pada bagian jujur. Jangan salah mengisinya. Jadi Bapak Ibu lihat, nilai merah ini itu terletak pada bagian mana. Saya ulang, tanggung jawab dengan jujur, itu nilainya adalah 3 pada bagian tanggung jawab dengan jujur, nilainya adalah 3, terletak pada tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dengan disiplin, nilainya 8 pada bagian tanggung jawab. 8 ya, jangan salah. Kemudian disiplin dengan jujur, disiplin dengan tanggung jawab, jujur dengan tanggung jawab, nilainya 3, berada pada bagian tanggung jawab. Berarti selesai untuk perbandingan berpasangan untuk cluster goal atau untuk node calon manajer. Oke. Kemudian ini kita close. Kita lihat tadi, kita ulang nilainya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat hasilnya, dari nilai yang kita masukkan tadi, ya, dari nilai yang kita masukkan tadi, itu terlihat bahwa nilai tanggung jawab adalah lebih tinggi dari jujur dan juga lebih tinggi daripada disiplin. Jadi dari 3 kriteria yang ada, tanggung jawab adalah nilainya yang paling tinggi. Kemudian berikutnya, kita lihat nilai pasangan untuk tanggung jawab dari masing-masing alternatif. Kita klik untuk tanggung jawab, kita lihat pairwise comparison-nya, ya, ini adalah tanggung jawab. Oke, jadi tanggung jawab nilai yang akan kita masukkan itu adalah seperti ini. Untuk tanggung jawab. Untuk tanggung jawab nilainya ini. Oke. Nilai tanggung jawab. Oke. Kalau kita lihat nilainya, kita mulai dengan yang pertama. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini adalah melihatkan A dengan B. Oke. A dengan B.
A dengan B itu tanggung jawabnya lebih tinggi B. Oleh karenanya B di sini nilainya antara 1 dengan 3, yaitu 2. Kemudian yang berikutnya adalah A dengan C. Tanggung jawab A lebih tinggi daripada C. Tanggung jawab A lebih tinggi daripada C dengan nilai 3. Kemudian yang berikutnya ini adalah antara B dengan C. B dengan C, tanggung jawabnya lebih tinggi B dengan nilai 5. Berarti selesai untuk yang tanggung jawab. Kita lihat pula dari 3 kriteria ini, siapa yang punya tanggung jawab paling tinggi. Ternyata B mempunyai nilai tanggung jawab yang lebih tinggi daripada A, dan A lebih tinggi daripada C. Ini adalah untuk tanggung jawab. Kita lanjutkan untuk jujur. Ya, untuk jujur, access compare-nya, request comparison-nya, kita lihat untuk jujur. Ya, kita lihat untuk jujur. Untuk jujur nilainya adalah ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nilainya untuk jujur. Kita lihat yang pertama, ini adalah untuk A dan B. A dan B, B mempunyai nilai kejujuran yang lebih tinggi. Berarti B nilainya antara 3 dan 5, berarti adalah 4. Kemudian antara A dan C, ternyata C di sini mempunyai jujur yang lebih tinggi daripada A dan C. A dan C. A dan C itu C lebih jujur dengan nilai juga 4. Kemudian B dengan C, yang ini, B dengan C, itu nilainya antara 1 dengan 3, yaitu 2, berada pada calon C. Oke, dan kalau kita lihat dari segi kejujuran, ya, calon C lebih jujur daripada B, dan B lebih jujur daripada A. Oke, kita close. Kita lanjut untuk disiplin. Disiplin, kita lihat perbandingan berpasangannya. Ya, nilai-nilai yang akan kita masukkan adalah yang ini. Ya, kita lihat untuk disiplin. Kita lihat untuk disiplin, inilah nilai-nilai yang diberikan oleh tim penilai kita atau oleh HRD kita. Kita yang pertama lihat di sini adalah A dan B. Ternyata B mempunyai disiplin yang lebih tinggi, yaitu dengan nilai 4, berada pada poin 4. Kemudian A dan C 3, berada pada C. Kemudian yang berikutnya adalah B dan C. Itu nilainya antara 1 dengan 3, yaitu berada pada C, yaitu nilainya 2. Dan kalau kita lihat lagi, untuk disiplin, C mempunyai nilai disiplin yang lebih tinggi daripada B, dan B mempunyai nilai disiplin yang lebih dari A. Oke. Berarti sekarang kita sudah memasukkan nilai-nilai pasangan comparison-nya, ya. Dan langkah yang terakhir adalah kita melakukan sintesis. Oke, di sini ada kesalahan karena di sini alternatif kita akan rubah alternatif nama klasternya tadi ya. Nama klasternya kita edit, alternatif, kita edit menjadi, coba kita ganti, dia alternatif biasa nggak bisa, kita ganti, bisa nggak? Oke, alternatif, kemudian kita sintesis. Oke, terlihat di sini, ya, berdasarkan hasil yang kita dapat ini, terlihat calon B terpilih menjadi manajer. Ya, di mana nilai-nilai yang kita dapatkan ini, A adalah 0,24, B 0,50, dan C 0,24. Sama dengan nilai yang kita dapatkan analisa secara
manual. 0,24, 0,50, dan 0,245. Sama seperti nilai yang kita dapat pada super decision. 0,24, 0,58, 0,245. Baik Bapak Ibu, demikian proses bagaimana penggunaan daripada software AHP yang disebut dengan super decision. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya dan mengikuti video yang sudah kita siapkan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.